Pada kesempatan kali ini, kami membahas tentang revitalisasi Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya Ananda Askia Rizky, saya Cynthia Rahayu Putri, saya Desi Putria, saya Nur Balkisadini, dan saya Rizka Dwi Cahyani. Berikut adalah pokok pembahasan pada video. Latar belakang pemilihan objek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Adapun fungsi dan peranan museum menurut Sutarga yaitu 1. Suatu sarana untuk mengumpulkan, merawat, memelihara dalam arti melestarikan benda-benda yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 2. Sarana untuk memamerkan, menyelidiki, dan menerangkan benda-benda koleksi kepada pengunjung. 3. Pengumpulan dan pengamalan warisan alam dan hasil budaya. 4. Sebagai dokumentasi dan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, media pembinaan sejarah alam, ilmu pengetahuan, dan budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa museum merupakan tempat yang penting untuk dikunjungi. Museum bukan hanya sekedar pameran hiburan, namun sebagai pusat pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk merevitalisasi museum. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, dan peranan dari museum, kemudian kita harus mengetahui dulu nih apa itu revitalisasi dan seberapa pentingnya revitalisasi museum. Menurut Harastuti, revitalisasi mempunyai arti menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang telah kehilangan vitalis fungsi aslinya, dengan cara memasukkan fungsi baru ke dalamnya sebagai daya tarik agar bangunan atau lingkungan tersebut menjadi hidup kembali. Diartikan bahwa revitalisasi museum merupakan upaya mewujudkan kesadaran untuk menempatkan kembali makna museum berdasarkan 3 pilar kebijakan permusiuman Indonesia. Yang pertama, mencerdaskan bangsa. Yang kedua, memperteguh kepribadian bangsa. Yang ketiga, memperkokoh ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 6 aspek revitalisasi museum, yaitu aspek fisik, aspek manajemen, aspek program, aspek jejaring, aspek pencitraan, dan aspek kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa salah satu aspek revitalisasi museum yaitu aspek fisik, di mana aspek fisik ini mencakup fasilitas yang ada di dalam museum. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa permasalahan yang ada di Museum Bala Putra Dewa atau yang dikenal dengan Museum Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan beberapa solusi kepada pemerintah. Identitas objek. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas Museum Bala Putra Dewa atau yang secara resmi dikenal dengan Museum Provinsi Sumatera Selatan. Museum ini berada pada Jalan Srijaya 1 nomor 288, kilometer 5,5, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Museum ini memiliki luas sebesar 23.565 meter persegi. Museum ini dibangun pada tahun anggaran 1977-1978 dan selesai pada 1982-1983. Setelah itu diresmikan pada 5 November 1984 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Profesor Dr. Haryati Subadio. Visi dari museum ini yaitu Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai media informasi sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Tentunya ini tak terlepas dari tujuan adanya museum ini, yaitu menyelamatkan, merawat, memamerkan, dan memanfaatkan berbagai benda, warisan sejarah, dan budaya hasil peradaban Sumatera Selatan untuk studi dan rekreasi. Museum Negeri Sumatera Selatan ini juga memiliki berbagai macam infrastruktur, antara lain berupa gedung pameran tetap 1, 2, dan 3, gedung pameran temporer, gedung auditorium, gedung perkantoran, laboratorium koleksi museum, gedung penyimpanan koleksi atau storage, bengkel penyajian koleksi, perpustakaan, ruang audiovisual, rumah dinas kepala, rumah dinas penjaga, musola, pos jaga, lahan parkir, dan fasilitas lainnya, seperti yang ada pada gambar di samping. Di setiap ruang juga dilengkapi dengan informasi koleksi berupa caption, label, dan juga fasilitas video slideshow. Zoning, pelayanan, dan fasilitas. Jika dilihat dari lokasinya, Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup strategis karena termasuk di kawasan tengah kota dan aksesnya mudah dijangkau apabila ingin menaiki kendaraan umum seperti angkot, transbusi, LRT, ataupun ojek online. Lokasi museum ini tidak berada di tepat pinggir jalan raya, melainkan ada di dalam lorong. Bisa dilihat pada gambar di samping, garis merah lurus ini merupakan jalan raya apabila menggunakan kendaraan umum seperti transbusi dan LRT. Berhentinya di pinggir jalan raya ini.
Kemudian pengunjung dapat berjalan ke lorong garis merah ini sekitar 45 meter untuk sampai ke lokasi museum. Pelayanan pada Museum Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik. Terlihat pada saat pengunjung membeli tiket, pegawai dengan siap merespon dan mengarahkan pengunjung untuk mengisi buku kunjungan. Apabila pengunjung butuh arahan atau bantuan, pegawai juga siap membantu, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal pelayanan. Permasalahan pada objek. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, di mana kami turun langsung ke lapangan untuk menganalisis fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak atau bahkan telah rusak yang ada pada Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini merupakan beberapa fasilitas yang sudah tidak layak atau bahkan telah rusak yang ada pada museum. Yang pertama itu kalian bisa lihat pada gambar di samping, itu pada ruangan pameran hibah, Galeri Meraka Bandaraya Warisan Dunia, gedung pameran 1, 2, dan 3 itu terdapat total 17 AC, di mana dari ke-17 AC tersebut hanya ada 6 AC yang hidup. Kedua itu ada taman megalit, kalian bisa lihat, terlihat ada beberapa atap yang berada di atas kolam itu sudah lepas dan sudah hilang. Yang ketiga itu ada auditorium. Tampak depan dan dalam ruangan auditorium itu sudah cukup bersih, namun terdapat beberapa kursi yang berada dalam ruang auditorium itu sangat berserakan dan tidak tersusun dengan rapi. Yang keempat itu kalian bisa lihat, itu ada gedung Galeri Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Pada ruangan ini terdapat televisi yang tidak dihidupkan, padahal televisi tersebut sangat berguna untuk menampilkan informasi mengenai benda-benda yang ada pada yang berada dalam ruangan tersebut. Dan juga pada ruangan tersebut terdapat AC yang mati serta beberapa lampu yang sudah hilang. Selanjutnya itu ada gedung pameran 1. Kalian bisa lihat gambar di samping ini. Pada ruangan ini terdapat beberapa lampu yang mati, padahal lampu tersebut sangat berguna dan sangat penting untuk menerangi dinding yang memuat informasi mengenai benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Serta pada ruangan tersebut juga terdapat AC yang mati, entah memang tidak dihidupkan atau memang sudah rusak. Keenam itu ada gedung pameran 2. Pada ruangan ini terdapat kaca etalase untuk menyimpan guci-guci itu terlihat sangat kotor dan berdebu, sehingga itu dapat mengganggu apabila ada yang ingin melihat benda-benda atau guci-guci yang berada dalam etalase tersebut. Dan juga pada luar ruangan ini terdapat beberapa pelapon yang sudah bocor atau sudah rusak. Ketujuh itu ada gedung pameran 3. Kalian bisa lihat pada gambar di samping, itu pada ruangan ini juga terdapat beberapa AC yang mati. Selanjutnya yang ke-8 itu ada ruang pengkajian. Kalian bisa lihat pada tampak depan ruang pengkajian ini itu tidak terawat karena jendela yang sangat berdebu serta lantai yang cukup kotor. Ke-9 itu ada ruang pengkajian dan observasi. Kalian bisa lihat gambar di samping, itu terlihat tidak ada lampu yang berada di teras ruangan untuk menerangi teras ruangan, dan juga ada sedikit air yang mengalir karena air AC yang menggenang. Selanjutnya itu pada luar ruangan gedung ini juga terdapat beberapa pelapon yang rusak. Ke-10 itu ada rumah limas. Kalian bisa lihat pada gambar di samping, pada rumah limas ini sudah cukup terawat, dan juga di bagian teras dan dalam rumah terdapat penjaga yang memberikan instruksi singkat mengenai barang atau benda atau ruangan yang tidak boleh dimasuki dan tidak boleh diduduki. Barang atau furniture yang berada dalam rumah limas ini sudah cukup lengkap dan sudah cukup bersih, namun kekurangan pada rumah limas ini itu terletak pada ada beberapa bantal atau barang atau bantal yang terletak di sudut ruangan, sehingga itu dapat membuat bantal tersebut berdebu. Dan juga pada ada beberapa atap yang bocor sehingga dapat menyebabkan genangan air di beberapa tempat. Selanjutnya itu ke-11 itu ada tempat koleksi patung. Kalian bisa lihat gambar di samping ini, pada tempat koleksi patung ini terdapat beberapa patung yang storyline-nya sudah hilang. Dan juga kemudian lantai pada tempat koleksi patung ini juga sangat kotor, mengingat tempat koleksi patung ini berada di outdoor. Ke-12 itu ada musola. Kalian bisa lihat gambar di samping. Pada musola ini sudah cukup baik, bersih dan rapi, dan juga pada musola ini juga disediakan mukna dan alat-alat sholat lainnya. Dan tempat wudhu pada musola ini juga dipisah antara laki-laki dan perempuan. Namun kekurangannya yaitu terletak pada keran wudhu, di mana dari ke-5 keran hanya bisa digunakan 3 keran. Ke-13 itu ada rumah dinas. Kalian bisa lihat pada Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat rumah dinas yang tidak berpenghuni dan berpenghuni. Rumah dinas yang tidak berpenghuni itu halaman rumahnya sangat kotor serta dipenuhi dengan rumput liar, dan juga dinding pada rumah dinas itu juga sangat berlumut dan sangat kotor serta cat yang juga sudah memudar. Ke-14 itu ada pos jaga. Kalian bisa lihat gambar di samping. Pada pos jaga ini juga bangunannya sudah tidak layak dan tidak terawat, karena terlihat di dalam pos jaga ini sangat kotor serta ada beberapa barang yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak itu dimasukkan dalam pos jaga. Dan juga dinding pada pos jaga itu juga catnya sudah berlumut dan pudar.
Ke-15 itu ada taman dan kolam. Kalian bisa lihat gambar di samping. Pada taman ini ditemui banyak sekali dedaunan kering yang berserakan di sekitar taman serta di pinggir kolam. Dan juga pada kolam itu air kolamnya juga sangat kotor dan sangat berlumut serta banyak ditemukan sampah-sampah yang berada di dalam kolam. Ke-16 atau yang terakhir itu ada toilet. Pada Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan, di mana toilet tersebut sangat-sangat kotor dan juga pada dinding toilet itu sangat berlumut, dan pada toilet perempuan itu pintu bagian atasnya itu sudah bolong sehingga sangat berbahaya apabila tidak ada teman yang menunggu di luar, dan juga satu di antara toilet laki-laki itu juga sedang dalam perbaikan. Solusi dari permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Jadi solusi yang pertama yaitu memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Seperti beberapa patung yang storyline-nya sudah hilang, maka hal ini harus diperbaiki agar para pengunjung tidak melewatkan informasi mengenai objek tersebut. Kemudian penyejuk udara atau AC yang sudah mati juga harus diperbaiki agar sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut tetap lancar. Kemudian ada juga beberapa lampu yang mati, maka harus segera diganti karena pengunjung akan kesulitan membaca banner storyline yang terdapat di dinding apabila ruangan terlampau redup. Adapun juga televisi yang mati, maka harus segera diperbaiki karena televisi ini juga sangat berguna dalam menampilkan cuplikan video atau informasi mengenai benda-benda bersejarah. Adapun juga atap dan plafon yang rusak harus segera dibenahi karena mengganggu pemandangan dan cukup berbahaya bagi pengunjung karena lantai menjadi licin akibat adanya genangan air. Lapangan dan taman yang berlumut juga harus segera dibersihkan karena banyak sekali anak-anak yang berlarian dan hal ini menjadi sangat berbahaya karena lapangan menjadi licin. Dan fasilitas yang terakhir yaitu toilet, di mana toilet ini harus dibersihkan setiap hari agar para pengunjung yang datang merasa nyaman. Baik, untuk solusi yang kedua yaitu menambah fasilitas. Museum sebagai tempat wisata setidaknya harus menjangkau semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Oleh karena itu, harapannya museum ini bisa membuat jalur khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia. Kemudian, penambahan WC di museum ini juga sangat diperlukan untuk menampung wisatawan dengan kapasitas yang lumayan banyak. Dikarenakan di museum ini terdapat 2 WC saja yang dapat digunakan. Kemudian menyediakan kafe dan tempat makan juga menjadi solusi agar pengunjung yang ingin makan tidak perlu jajan di luar museum. Dan yang terakhir yaitu menyediakan toko souvenir agar pengunjung bisa membawa cindramata atau oleh-oleh untuk kerabat atau teman-teman terdekatnya. Solusi yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengubah museum menjadi lebih modern. Perbaikan museum dapat dilakukan dengan mengubah nuansa museum menjadi lebih modern, tidak terasa tua dan seram lagi. Namun hal ini tidak menghilangkan kesan sejarah yang terdapat di dalam museum. Dalam menunjang modernisasi museum dapat juga ditambahkan touchscreen display untuk mengurangi penggunaan banner sebagai media informasi mengenai objek-objek yang terdapat di dalam museum. Adanya tur wisata yang diadakan dengan tempat-tempat wisata lainnya di Palembang, seperti contohnya tur wisata mulai dari Pulau Kemarau, kemudian ke Museum Balaputra Dewa, dan yang terakhir ke Pasar 16 atau ke Ampera. Hal ini tentunya akan menarik perhatian banyak masyarakat luar daerah untuk mengunjungi museum tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengadaan acara setiap weekend seperti pentas seni di Museum Balaputra Dewa. Melihat dari besarnya halaman museum ini, acara pun bisa dilakukan di outdoor maupun indoor. Jika di outdoor, berada pada halaman belakang dekat rumah 5, sedangkan jika di dalam, yaitu di auditorium. Hal ini bisa disebarkan melalui brosur, ajakan ke sekolah-sekolah, melalui paket wisata yang tersedia, dan sosial media. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil yaitu terkait zoning dan pelayanan di Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan atau yang dikenal dengan Museum Balaputra Dewa ini sudah strategis dan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa masalah terkait fasilitasnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah setempat dapat lebih memperhatikan permasalahan terkait fasilitas museum dan berusaha memperbaiki, menambahkan, bahkan memodernisasikan fasilitasnya. Museum sebagai tempat wisata yang memiliki banyak fungsi dan peranan seperti menambah ilmu dan wawasan, meningkatkan perekonomian, serta menjadi tempat wisata untuk masyarakat lokal maupun masyarakat luar haruslah dikembangkan dengan baik.